Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat sekalian, sehubungan dengan berbicara tentang kebohongan yang dapat membuat keonaran, ya kan? Seperti di dalam surat Al-Iqra, ya kan? Nasihatin kadzibatin khoti'ah, ubun-ubunnya orang yang pendusta lagi durhaka, ya kan? Sama artinya dengan kebohongan-kebohongan. Siapa sih yang sering berbohong nih kira-kira ya? Kalau pejabat negara, pemimpin negara, kalau dia berjanji atau melakukan program tidak sesuai, kemudian tidak ada kenyataannya, ya tidak ada realisasinya, sampai-sampai demo mahasiswa misalnya, kemudian mengatakan lip service saja, itu termasuk kebohongan apa enggak kira-kira ya? Kemudian juga di dalam hal agama yang besar di Indonesia yang diakui agama ini juga ada juga yang mengatakan dirinya sebagai rasul ya. Tapi nggak ada kitabnya gitu, cuma mendamping aja. Mendamping aja juga mungkin nggak ada wahyu yang diturunkan. Atau seperti adanya Jibril yang menurunkan wahyu. Nah itu juga mungkin yang disebut dengan nasihatin kadzibatin khoti'ah ya, ubun-ubunnya orang yang pendusta dan durhaka gitu loh. Jadi kebohongan ini banyak ya, bisa juga terjadi dalam masalah saksi hukum. Keterangan dari misalnya satu aparat dengan aparat yang lain bertentangan dengan dunia wartawan. Juga mengatakan adanya berita-berita bohong. Karena mungkin waktu itu kurangnya saksi ya, saksinya mungkin ya pelaku-pelakunya sendiri. Nah, dari bagian lain mungkin dia mengatakan kebohongan. Juga di dalam dunia pembelaan, saksi-saksi yang meringankan terdakwa kadang-kadang saksi ahli yang ditanya ya. Apakah saudara, mungkin waktu itu dia melihat pemakamannya aja ya, bukan melihat pemandiannya, jenazah daripada korban. Saya ngelihat katanya, mungkin ngelihat pemakaman. Apakah saudara melihat tembakan jantung? Tidak katanya, kan dari saksi ahli. Mungkin melihat apakah ada pembakaran atau penggosokan dan sebagainya dekat-dekat alat-alat vital, melihat? Tidak melihat. Katanya tidak melihat karena kan dia pokoknya saksi ahli, bukan saksi fakta gitu loh. Jadi mungkin aja dia tidak melihat sebenarnya, karena dia kan saksi ahli hadirkan. Nah, jadi kebohongan-kebohongan ini bisa bukan hanya terjadi dikenakan korban itu di dalam rakyat, pejabat-pejabat kita, pemimpin-pemimpin tertinggi, bahkan dalam dunia keagamaan pun terjadi sering kebohongan. Ya kan, kebohongan yang awal itu yang berakar sampai sekarang gitu loh. Ya kan, seorang rasul misalnya tidak ada kitabnya, tidak ada wahyu yang turunkan, ya kan? Bagai Jibril, bisa terjadi penyimpangan juga gitu loh. Nah, kalau Rasul Muhammad kan jelas ada kitabnya Al-Quran, wahyunya dari Jibril. Gitu. Al-Quran kalau mau rubah aja nggak bisa. Tapi di sisi lain kita ada lagi yang mengatakan dari Rasul yang lain. Tapi nggak dikenal dalam dunia Islam. Nah, seperti itu sebenarnya yang menyimpang itu bisa dikatakan kebohongan publik atau tidak ya? Artinya dalam kita nih mengadili sejarah awal mulanya itu loh, kebohongan yang berakar sampai ke bawah. Nah, jadi saya kira semuanya itu tergantung dari kasusnya aja ya. Kalau melihat kebohongan-kebohongan yang dari sejarah juga banyak juga. Tapi juga dianut juga sampai sekarang keyakinan dan kepercayaan itu yang juga di Indonesia ini diakui juga gitu loh. Padahal kalau lihat dari standarnya tentang seorang rasul, misalnya ada kitabnya wahyu yang turunkan itu, ada juga yang tidak memakai standar itu ya. Tapi diakui juga gitu loh. Nah, ini kita introspeksi tentang kebenaran kejujuran yang sebenar-benarnya dalam mencari hakikat Allah Subhanahu wa taala yang satu. Azizul Hakim, yang maha penakluk dan bijaksana. Terima kasih. Assalamualaikum.